Duduk siap. Posisi berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Terima kasih sudah hadirnya di kelas hari ini. Ada yang tidak masuk? Saya. Sama berdua saja. Nanti saya kenapa? Oke, ini. Baik. Hari ini ya kita akan belajar bab baru yaitu tentang apa? Klarifikasi makhluk hidup. Apa ulang? Klarifikasi makhluk hidup. Klarifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Apa? Ada yang tahu? Dulu pernah enggak belajar tentang ini waktu di SD? Klasifikasi artinya pengelompokan. Sama artinya dengan pengelompokan. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kamu dikelompokkan berdasarkan usia. Jadi usia 12 sampai 13 tahun itu kelas 1 SMP atau kelas 7. Nanti kalau sudah lebih dari itu setahun kemudian kelas 8, kemudian 2 tahun lagi kelas 9. Jadi mengelompokkannya berdasarkan umur gitu. Nah, makhluk hidup ini perlu tidak dikelompokkan? Perlu. Kenapa? Untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan jenis Apakah jenis sosial ya? Yang kamu tahu pengelompokan makhluk hidup itu contohnya yang bagaimana? Apakah sama kelas 1, hewan kelas 1, hewan kelas 2 begitu? Nah, contohnya apa kalau begitu yang lain? Jenis. Jenis apa? Kelamin. Pengelompokan jenis jenisnya. Ya, sampai sekarang saya tuh susah membedakan kelamin kucing, mana kucing jantan, mana kucing betina. Jadi mengapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? karena itu adalah Jadi ibaratnya begini, kamu pegawai toko, ya. Kalau barang-barang toko itu biasanya ditaruh di mana? Di gudang ya. Nah, supaya pembeli itu mudah untuk memilih barangnya, diapakan? Susunnya di mana? Rak-raknya disusun berdasarkan apa? Berdasarkan Jenisnya. Nah, misalnya jenis alat mandi, terus snack, terus apa? Minuman. Nah, melihat barang yang di gudang bercampur baur dengan melihat barang yang ada di etalase toko mana lebih mudah? Etalase toko dong ya. Ya. Jadi apa gunanya kita mengelompokkan sesuatu? Agar mudah dikenali, dicari, ya. Begitu hanya dengan makhluk hidup. Nah, biasanya sesuatu yang dikelompokkan itu jumlahnya bagaimana? Banyak. Banyak. Makhluk hidup jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita perlu tahu yang mana nama makhluk hidup, mana yang bukan makhluk hidup. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kamu bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Kemudian yang kedua, apa ciri-cirinya sehingga kamu mengatakan itu makhluk hidup? Ya. Nah, ini yang tahu ada berapa jenis makhluk hidup? Ada berapa? Yang bilang 2 siapa? Yang bilang 3?
Nia, yang dua itu apa Nia? Berarti manusia. Apa? Termasuk enggak? Masuk. Termasuk. Berarti hewan perempuan, hewan laki-laki begitu ya? Tiga. Benar ya? Itu Nia, maksudnya perempuan itu yang mana Nia, yang laki-laki yang mana? Ada yang mau jawab lagi? Apa Zira? Tiga ini yang mana? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang punya pendapat yang beda? Bu Guru, ada nggak yang mau bilang begini? Saya dua aja Bu Guru, tumbuhan dan hewan. Manusianya di mana? Di hewan. Jangan ketawa. Katanya ilmuwan pada zaman dulu hanya mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom, dua kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. Kingdom plantae dan kingdom animalia. Manusia dikategorikan di mana? Hewan. Hewan. Setuju? Iya. Kenapa? Karena hewan sama manusia berbeda. Kenapa? Karena hewan sama manusia berbeda. Bedanya di mana? Iya, pikirannya beda. Cara kehidupannya beda. Hewan itu semuanya beda. Oke. Kamu kenapa? Karena manusia itu lebih pintar. Daripada Hewan. hewan. Yang lain lagi ada? Karena beda kehidupan. Beda kehidupan maksudnya? Akal pikirnya berbeda. Kehidupannya seperti apa? Manusia lebih daripada hewan yang berkeliaran. Oke, pada zaman dulu katanya ada yang mengatakan bahwa manusia itu berawal dan berasal dari dari monyet yang kita kenal dengan teori revolusi yang dicetuskan oleh siapa? Charles Darwin, ya. Manusia berasal dari hewan purba. Dari Homo sapiens katanya yang pernah belajar ini di sejarah. Dari seperti monyet, punggungnya ya berbulu seperti monyet, tapi punya tangan dan kaki yang jalannya seperti manusia. Oke, setuju kamu berasal dari hewan purba? Kita mengetahui bahwa asal mula manusia pertama siapa? Ayo, kamu nanya semuanya tentang Nabi Adam. Ya kalau secara religius, secara agama kita percaya bahwa kita bukan dari Homo sapiens ya, bukan dari hewan purba, tapi dari manusia pertama yang diciptakan di dunia. Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Percaya yang mana? Loh, dari tadi seperti yang guru ngomong tapi kok enggak tahu mau jawab yang mana? Ya. Oke, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada bukti yang bisa membenarkan bahwa dari ilmu pengetahuan maksudnya dari penemuan-penemuan itu ya. Tuh. Tapi kita percaya sebagai umat beragama bahwa manusia pertama yang diciptakan dari keterangan di dalam Al-Quran itu siapa? Nah, kemudian ternyata penemuan berikutnya bahwa yang membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, anjing, kucing, ikan, buaya, itu apanya? Susunan hidupnya. kromosomnya. Apa nama kromosom? Kenapa kaki ada dua? Kenapa berambut tidak berambut? Itu tergantung dari
menyusunan kromosomnya. Kalau manusia punya berapa pasang kromosom? Ulang. 25. Ayo berapa dia tahu? Apa kromosom? Ya, kromosom itu tadi bernama pembawa sifat yang ada di dalam sel manusia. Di dalam tubuh kita ini ada inti sel. Kita terdiri dari berapa kromosom? 1, 2, 3, 4. Kromosom di tubuh dan di kromosom di kelamin. Ya, kromosom di tubuh itu yang menyusun mata, hidung, telinga, kulit. Yang pokoknya selain di kelamin ya. Nah, kalau berapa masa kromosom kita? Baik. Beda supaya yakin ya, dulu bukakan Google-nya saja. Berapa? 23. Oke. Kalau hewan, wonder berapa? Sama dengan manusia. Sama. Beda. Salah. Ya beda, nggak bisa. Berarti berapa manusia? 42 atau 23 pasang. Pokoknya berapa? 42. Terdiri dari 42 satu kosong. Sebuah kromosom Y. Maksudnya apa itu kromosom? Tadi kromosom di dalam tubuh. Dua kromosomnya adalah satu pasangnya itu kromosom kelamin. Ya, baik, paham? Ya, itu bedanya. Makanya kita nggak bisa mengatakan kita berasal dari monyet. Dari jumlah kromosom kita bagaimana? Berbeda. Ya, sebaliknya, apakah ikan berasal dari kuda? Kuda berasal dari ikan? Ya beda. Kenapa? Karena mereka hidup. Kromosomnya berbeda. Yang orang bisa tahu ini dari mana? Orang bisa tahu sekarang berapa ini ya? Kamu keturunannya sama bapaknya, anak kandung dan bapak kandung nggak? Daunnya dari mana? Wajahnya mirip gitu ya. Nah, kalau nggak bisa dideteksi dari wajah, gimana caranya? DNA. Ih, benar. Tes DNA. Ya, nih dilihat susunan DNA antara satu dengan yang lain berbeda atau sama? Beda. Kalau yang satu keturunan ada miripnya nggak? Ada. Bisa dideteksi kalau 100%, 99% mirip gitu, pasti anaknya. Ya, oke. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa. Apalagi sekarang biaya untuk tes DNA itu semakin terjangkau. Ya, ada yang bilang tadi, saya dimarah-marah sama ibu saya, jangan-jangan saya bukan anak ibu saya begitu. Ada? Hah? Jangan-jangan saya bukan anak ibu saya, bapak saya. Kalau dia nggak mikir. Oke, jadi yang perlu melakukan tes DNA itu beberapa orang yang mungkin sudah terpisah jauh dari orang tuanya sejak lahir ya. Kemudian diadopsi oleh orang lain ya. Tiba-tiba ini mencari siapa bapaknya, siapa ibunya gitu ya. Akhirnya akan melakukan tes DNA. Oke, baik. Anak-anak sudah bisa berdiri dulu, maksudnya bisa tegak duduknya. Bisa tegak duduknya, jangan tidur. Oke, sebelum kita mulai, Bu Guru akan berikan 2
silakan nanti dijawab. Ya dijawab sebisanya dulu, jangan cari-cari informasi di buku. Jadi ditutup bukunya dulu kecuali buku tulisnya. Oh ini dia. Sudah. Mana yang mau? Buka dulu, buka. Ada selamanya. Perhatikan ini nomor 1. Ini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian yang ini A, B, C, D, E. Pasangkan misalnya 1 dengan A. Jadi 1 A. Silakan. Masalah dulu. Jawab sekarang. A, B, C. Nih yang di atas kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawahnya A, B, C, D, E. Jadi yang kamu tugasnya adalah pasangkan yang mana yang benar antara gambar dengan tulisan. 1 dengan apa? 1 misalnya 1 dengan A berarti 1 A. Kalau tidak jelas boleh ke depan. Ya, kalau tidak jelas ke depan ya. Apa? Yang terakhir juga ya 5 kan? Cara pasanginnya saya ulangi. Misalnya 1 dengan A cocok, berarti 1 A. 1 dengan B misalnya cocoknya ya 1 B gitu. Berarti berapa pasangan di sana? 5 pasang. Jangan dilihat, simpan dulu. Mana? Cukup pakai 1 A gitu. Terus yang lainnya sampai 5 pasang. Di bawah yang huruf, yang di atas pakai angka. Berarti 5 pasang ya. 1 dengan A atau 1A misal, 4B gitu ya, 5C gitu. Yang mana? Itu kan ada tulisannya di atasnya apa? Menanggapi rangsangan. Kalau tidak jelas, boleh ke depan lihat supaya jelas. Pasangkan gambarnya dengan tulisannya. Ya, jadi ada berapa pasang? 5 ya. Kenapa? Boleh ke depan. Ya. Ya, boleh dong. 1 akan 2 masih ada yang bingung? Tapi satu itu begini ya, coba lihat. Ini kan kalau 1 ya. Berarti kan kamu butuh 5 pasang ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dengan apa? 2 dengan apa? 3 dengan apa? 4 dengan apa? 5 dengan apa? Yang ini pakai huruf ya. A, B, C, D, E. Oke, balik di mana? Oke, silakan. Itu dia dulu. Disimpan dulu jawabannya ya. Simpan jawabannya. Ya, yang mana? Yang gambarnya pakai angka, tulisannya pakai huruf, ya. Masih ada yang kurang jelas? Ya, yang kurang jelas boleh ke depan. Sudah tadi? Ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3,
Oke. Nah, sudah? Nah, baik, silakan maju kalau mau belum jelas. Bisa? Bisa. Oke. Nanti ini disimpan dulu ya. Kalian akan yakin dengan jawabannya setelah melakukan kegiatan hari ini ya. Oke, baik. Sudah, silakan disimpan dulu jawabannya. Belum. Selanjutnya, oh belum. Kita tunggu kesimpulan dulu ya. Yang ini ya. Halaman 1 sampai halaman 137. Nah, silakan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Silakan dibaca dari halaman 132 sampai 137. Di sana ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Hasil pembakaran begitu ya. Kenapa bukan gas balon itu? Kenapa oksigen? Oksigen ini bisa berikatan dengan hemoglobin dan darah. Ya, itu ibarat kata kamu kalau mau masak itu butuh gas kan? Kayak kompornya bisa nyala, itu tugasnya. Itu bahan bakar enggak? Butuh. Supaya nasi bisa masak. Kalau nggak ada oksigen dalam tubuh kita bisa masak nggak makanan yang kita masukkan melalui mulut? Kalau nggak ada makanan, mati. Ada energi kan? Bisa bangun tidur, bisa melihat, bisa berjalan? Tidak. Jadi untuk proses pembentukan energi di dalam tubuh, berkata sama kalian yang mendapatkan oksigen? Tidak. Kamu mau hembuskan nafas? Belum. Mengeluarkan nafas nggak? Iya. Oke, yang kita keluarkan apa? Gas apa namanya? Karbon dioksida. Bisa hasil pembakaran. Tuh, ada asapnya keluarnya? Ada. Itu karbon dioksida. Kamu bakar sampah, ada asapnya? Ada. Itu mengandung apa? Karbon dioksida. Bisa nggak ada orang kalau menghirup karbon dioksida? Bisa. Itu contohnya ada bakaran, kan ada asap. Kemudian dihirup, masuk ke dalam darah. Bisa jadi racun. Siapa yang suka merokok? Tuh, menghirup racun karbon dioksida. Satu racun ada dalam satu rokok. 4.000 racun ada dalam satu rokok. Salah satunya tadi mana? Karbon dioksida.
Kita. Siapa yang rokok? Ada. Nah, kalau makan minum rokok itu ada namanya aseton, ada yang namanya formalin, itu pengawet mayat. Oh, ini kan. Formalin itu dipakai untuk bahan rokok. Ada pembersih kamar mandi, ada apa namanya? Pembersih kamar mandi di sini. Pembersih lantai, asam asetik namanya. Ada di dalam rokok? Ada. Oh, minum Masa lagi. yang sana? Urea, adanya di mana? Rabuk. Rabuk. Kamu pipis ada ureanya enggak? Ada. Racun harus keluar ke dalam tubuh. Kalau kamu merokok, racunnya diminum lagi. Yuk, Ada. cuma coba-coba ya. Oh. Jangan coba-coba kenapa? Sekali merokok nggak bisa lepas. Yang mengandung zat adiktif namanya yang menyebabkan itu yang menyebabkan apa? Kecanduan. Jadi seperti narkoba dan bisa lepas. Yang namanya berjalan sekali nggak bisa dilepas. Siapa yang masih dalam mana? Aku bukannya ada ya. Yang kedua, Tumbuh dan berkembang. sama dan berkembang dengan berkembang dia. Beda. Beda. Kalau tumbuh ke atas, kalau berkembang ya. Kalau sudah balik namanya sudah Dewasa. dewasanya sudah berkembang. Kayaknya dia bisa bicara, jadi bisa bicara. Itu tumbuh namanya. Kalau tumbuh itu jarinya tambah panjang, bulunya, ya, rambutnya jadi tambah panjang, tubuhnya semakin tinggi, tumbuhan tangannya semakin panjang, badannya semakin tinggi. Ya, baik, sudah. Yang ketiga apa? Nah, Reproduksi. reproduksi. Nama lain reproduksi apa? Ya. Apa yang khas dari sini? Melahirkan. Oh, punya apa? Betul. Dan seterusnya sampai delapan yang nanti itu dicatat ulang di bukunya masing-masing. Oke, sudah. Stop. Tugasnya di rumah, ya. Kalian bebas di rumah. Silakan melihat ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan di rumah masing-masing. Buku itu